Shalom, saya Jessica Febilian dari Gereja Keluarga Allah, Yogyakarta. Saya adalah seorang floral designer, di mana pekerjaan saya bergerak di bidang seni bunga dan desain. Sebenarnya dari awal saya tidak ada rencana untuk menjadikannya pekerjaan. Tapi puji Tuhan, bisnis saya sudah berjalan hampir 7 tahun. Karena sebelumnya basic saya adalah kedokteran. Puji Tuhan dulu juga sebagai asdos, asisten dosen, dan juga lulus paling awal di angkatan saya. Tapi singkat cerita memang itu bukan panggilan saya. Sehingga dengan latar belakang tersebut, saya tidak memiliki pengetahuan di bidang bisnis. Saya memang awalnya hanya menyukai seni dan desain, tetapi puji Tuhan karya-karya saya disukai oleh banyak orang. Sehingga hal ini membuat saya ingin menekuni bidang tersebut dan saya mengambil sekolah di bidang Master Flower Art. Saya juga merasa saya butuh ilmu di bidang bisnis sehingga saya mengambil sekolah lagi, kuliah S2 Master of Business Administration atau MBA. Padahal saat itu saya sangat pesimis karena saat saya menjalani kuliah S2 banyak sekali yang saya lakukan. Saya masih kuliah, kemudian bolak-balik luar negeri juga untuk mengambil master di bidang flower artnya, kemudian masih mengurusi perusahaan. Karena saat itu saya sudah mendirikan PT dan juga mengurus haki segala macam. Jadi saya cukup pesimis saat itu, tapi puji Tuhan mujizat terjadi. Saya lulus paling awal, bahkan mendapatkan pengembalian uang kuliah sebesar 1 semester full dari dekan. Saat itu saya ingat khotbah dari Pak Jonathan tentang menyiapkan wadah. Pak Jonathan saat itu berkhotbah seberapa banyak wadah yang kita siapkan, maka sebanyak itu juga Tuhan akan mengisi penuh wadah yang kita siapkan. Sehingga saat itu saya memiliki keberanian untuk menyewa satu warehouse dengan luas sekitar 600 meter persegi lebih, di mana pada saat itu saya masih melakukan pengembangan produk dan inovasi produk, tapi Tuhan luar biasa, warehouse saya penuh, di setiap sisi warehouse semuanya penuh, bahkan perputaran produknya setiap harinya sangat tinggi. Saat saya kuliah S2, saya mengambil bidang konsentrasi di strategic management. Tetapi untuk strategi bisnis dan planning saya banyak mendapatkan melalui rema firman Tuhan yang disampaikan di gereja kita. Sehingga di Alkitab sebenarnya banyak sekali strategi-strategi tidak hanya di bidang bisnis, tetapi di setiap bidang kehidupan kita yang jika kita minta Roh Kudus untuk bukakan, maka setiap firman itu akan menuntun kita dan juga melalui tuntunan dan instruksi dari Tuhan kita akan bisa mengalami mujizat serta percepatan. Selama masa pandemi ini saya mengalami lompatan yang luar biasa. Saya menambah tim produksi saya 3 kali lipat karena harus mengejar produksi. Dan juga selama masa pandemi ini juga banyak hotel-hotel yang menghubungi saya untuk menjadi pembicara, untuk mengajar di bidang desain bunga. Dan murid-murid juga banyak yang datang dari seluruh Indonesia, dari luar kota. Juga klien-klien serta customer saya banyak sekali dari seluruh Indonesia juga dari luar negeri. Pak Jonathan pernah berkhotbah, jika kita dibukakan satu hikmat saja oleh Tuhan, satu hikmat ini bisa mengubahkan hidup kita. Tahun lalu saya membuat model bisnis baru, di mana model bisnis ini memotong banyak fase bisnis sehingga klien bisa langsung berbisnis bunga. Dan peminatnya sangat banyak, bahkan pengusaha-pengusaha besar banyak yang mengambil dari seluruh Indonesia dan juga bahkan luar negeri. Dan atas seizin Tuhan, tahun ini saya membeli beberapa bidang tanah dan saat ini saya kelola menjadi villa dan juga creative space. Sehingga Yesaya 60 betul-betul tergenapi dalam hidup saya. Oleh anugerah Tuhan, tahun ini saya bisa ke Holy Land dan di sana saya betul-betul melihat kebesaran dan kasih setianya. Trip ini dimulai dari Mesir baru ke Israel. Di sini saya melihat perbedaan luar biasa antara Mesir dan Israel, di mana Mesir negara yang kering, sementara di Israel negaranya begitu hijau. Rema yang saya dapatkan dari perjalanan dari Mesir ke Israel adalah Tuhan sudah menyediakan tanah perjanjian, berkat-berkat yang terbaik, berkat-berkat yang luar biasa bagi kita jika kita mau mengikuti arahan dan instruksinya. Sebelum ke Israel, grup harus menaiki Gunung Sinai di Mesir, di mana di sini medannya tidak mudah dan capek. Dan rema yang saya dapatkan di sini, jika kita ingin memasuki tanah perjanjian yang sudah Tuhan siapkan bagi kita, maka kita harus mau bayar harga, harus mau capek, harus mau naik gunung, harus mau mencari Tuhan,
sebelum kita memasuki tanah perjanjian yang dimana Tuhan sudah sediakan banyak berkat-berkatnya dan berkat yang terbaik untuk kita. Akhir kata, biarlah setiap hal yang kita lakukan dan setiap bidang pekerjaan kita lakukan untuk menunjukkan kebesarannya dan kemuliaan namanya. Saya tutup dengan satu ayat favorit saya, yaitu dari Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, beri tepuk tangan yang sangat meriah. Saudara, saya perhatikan dia termasuk orang yang mendapat kasih karunia anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Saudara, kalau saudara bisa perhatikan luar biasa sekali. Saudara, dulu sebetulnya pendidikannya adalah kedokteran, tapi Tuhan berikan pekerjaan yang lain yang datangkan berkat luar biasa bagi dia. Saudara, pandemi saja malah 3 kali lipat, saudara. Dan terus kalau saya sangat kagum tadi perluasan sampai 200 lebih. Apa itu kota atau apa, banyak sekali berbagai negara. Kuncinya kalau saya lihat yang pertama, dia berani percaya Tuhan yang besar menyediakan anugerah yang besar, ingin lakukan pakai hidup kita lakukan yang besar. Dia dengar khotbah waktu Pak Jo mengatakan sediakan lumbung-lumbung, sediakan lumbung-lumbung. Seberapa kau sediakan lumbung, seperti itu yang bisa kau dapatkan, saudara. Dia berani percaya, sediakan lumbung yang besar, saudara. Dan Tuhan luar biasa, Tuhan tetapkan genapi janjinya. Dan satu lagi, mintalah hikmat dari Tuhan, strategi daripada Tuhan. Itu dahsyat, saudara. Dia mengejar masternya, ya bagus sekali, tapi dia berkata mayoritas yang memberikan terobosan adalah hikmat Tuhan, firman Tuhan. Hikmatnya itu tidak terbatas. Saya doakan saudara juga mengalami ya bulan yang lalu anugerah yang melimpah. Bulan ini Tuhan sedang memberikan firman, banjir kasih, saudara. Banjir kasih yang daripada Tuhan, saudara. Saya percaya kalau saudara berani tangkap, saudara taati petunjuk dari Tuhan, pasti bulan ini dan seterusnya banjiri dengan kasih daripada Tuhan, saudara. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengubah senantiasa kekeringan menjadi kelimpahan, saudara. Yesaya 41 ayat 17 dikatakan orang-orang sengsara. Ini bicara orang yang sengsara, menderita, dan orang-orang miskin. Artinya itu nggak punya ini, nggak punya itu, saudara. Nggak punya kebahagiaan, saudara. Nggak punya keberhasilan, nggak punya yang diharapkan. Tetapi tidak ada orang miskin, orang menderita itu cari, berjuang, tapi tetap tidak ada atau tidak mendapatkannya, saudara. Dunia banyak yang sedang alami seperti ini. Ya, lidah mereka kering, kehausan, sudah sampai seperti itu. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Ada anugerah yang disediakan oleh Tuhan. Sekalipun ada orang menderita, dikatakan miskin, gak dapat apa-apa, saudara, sampai kehausan. Tapi sekali lagi ada jawaban, ada anugerah, ada pertolongan daripada Tuhan yang mengubah semua yang kekurangan jadi kelimpahan yang daripada Tuhan. Ayat 18-nya, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Bukit gundul itu kering, saudara, sampai gundul gak bisa ada tumbuhannya karena gak ada airnya. Tapi dikatakan Tuhan membuat, dia yang membuat apa? Sungai-sungai memancar, saudara, sehingga gunung akan diubah menjadi gunung yang makmur dalam Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Dan membuat mata-mata air membuah di tengah dataran. Hanya datar saja, gambaran biasa saja. Tapi dikatakan air akan membuah-buah, saudara. Kasih karunia akan membuah-buah, saudara. Karya Tuhan akan membuah-buah. Pertolongan akan membuah-buah, saudara. Dan Tuhan yang angkat, aku akan membuat padang gurun menjadi telaga. Apa bisa dibayangkan, saudara? Padang gurun kok kering gersang jadi telaga, saudara. Itu luar biasa. Tapi sekali lagi Tuhan yang berkata, Tuhan itu pasti benar. Tuhan yang berjanji, Tuhan menepati janjinya, saudara. Oh, dan memancarkan air dari tanah kering. Kalau saudara juga mengalami seperti tanah kering, gersang, miskin, dan kehausan, saudara dengar. Hari ini Tuhan sedang berkata,
Ada banjir kasih Tuhan yang sedang disiapkan, sehingga saudara bisa mengalami sesuatu yang luar biasa. Saudara, Mazmur 29 ayat 10 sampai 11, Tuhan bersemayam di atas air bah. Air bah itu seperti banjir Noah, air bah, banjir besar. Tuhan itu bersemayam di situ. Tuhan bersemayam sebagai raja, berkuasa, mengendalikan, saudara, untuk selama-lamanya. Dia berkuasa atas segala ya air bah ini. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Siapa yang menjadi umatnya, angkat tangan. Yang umat Tuhan, dan Tuhan berkata, Tuhan beri kekuatan pada umatnya. Umatnya memberkati dengan damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera daripada Tuhan. Sejak saudara berani percaya, tangkaplah seperti kesaksian tadi. Pandemi boleh datang, krisis boleh datang sekali lagi, tapi ada kasih Allah yang memancar, yang membanjiri. Saudara melihat sesuatu yang ajaib di dalam Tuhan. Saya percaya ini bisa bicara dengan berkah. Oh, yang miskin kesehatan akan dapat air hidup kesehatan, saudara. Yang miskin bahagia akan dapatkan itu, saudara. Kasih sukacita yang melimpah, saudara. Dalam studi, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam iman, dalam kelompok saya, dalam pelayanan. Itu yang sedang Tuhan katakan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Tuhan yang baik ingin memberikan hal yang baik dalam hidup kita, supaya kita bisa bagikan kebaikan pada banyak orang, pada keluarga kita, pada sesama, saudara. Lah bulan ini bulan Natal. Natal itu identik dengan apa, saudara? Banjir dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan sudah dinyurahkan, kasih Tuhan sudah dinyatakan ketika Bapa berikan anaknya yang tunggal, sehingga yang percaya tidak binasa, tapi boleh hidup yang kekal. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Kita akan belajar dengan seorang yang bernama Lea. Siapa namanya, saudara? Lea, saudara. Kejadian 29 ayat 30 dan seterusnya. Yakob menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel. Jadi Yakob ini punya dua istri, saudara, ya Lea dan Rahel. Tapi di sini katakan Yakob itu lebih cinta Rahel. Artinya, saudara, Lea itu tidak lebih cinta Rahel daripada Lea. Saudara, dia tidak dicintai atau dia kurang dicintai, tidak seperti Rahel. Demikian ia bekerja pula pada 87 tahun lagi. Kalau saudara bisa renungkan saat itu, saudara, betapa beratnya jadi Lea itu, saudara. Dia jadi istri. Saya percaya semua istri pasti berharap ya menjadi istri yang dicintai suaminya. Betul, saudara, ya? Pasti merindukan mendapatkan dicintai suaminya. Yakob, saudara. Tapi Alkitab berkata, firman berkata, dia enggak dapatkan apa yang diharapkan, saudara. Dia tidak dicintai, atau minimal dia kurang dicintai, saudara. Suaminya lebih cinta Rahel. Saya percaya semua wanita pasti bisa merasakan betapa beratnya posisinya, pengharapannya, saudara. Itu tidak menjadi kenyataan. Mungkin sampai dia tertekan, mungkin sampai dia gelisah, dan banyak sekali. Ya, saya percaya itu keadaan yang sangat berat yang dipikir oleh Lea. Dia mengharapkan kasih dari suaminya, tapi dia tidak mendapatkannya, saudara. Ayat 31, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukakannya kandungannya, tapi Rahel mandul. Tuhan itu luar biasa, loh, saudara. Tuhan lihat dia istri yang tidak dicintai suaminya, suaminya lebih cinta Rahel. Kandungan Rahel ditutup, dia yang diberkati, dia mengandung, dia melahirkan anak, saudara. Dan luar biasa sekali, saudara. Itu satu yang luar biasa. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dinamainya apa? Ruben. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan sengsaraku. Sekarang tentu aku akan dicintai oleh suamiku, saudara.
Robert itu artinya ya anak laki-laki. Zaman dulu saudara, kalau jadi istri nggak punya anak, wah itu penderitaan besar. Ya disangka kena kutuk saudara. Punya anak perempuan senang, tapi beda. Kalau sampai melahirkan anak laki, wah itu sukacita besar. Dia bisa memberikan anak laki, sukacita besar. Karena nanti akan menurunkan keturunan-keturunan berikutnya. Jadi saudara, ya dia diperhatikan Tuhan, dia dibela Tuhan, dia ditolong Tuhan. Dia yang ya mengandung, yang melahirkan anak laki-laki. Dia bisa memberikan anak laki-laki. Dia pikir suamiku pasti sekarang cinta dengan aku, karena yang bisa berikan anak laki keturunan adalah aku. Tapi dia kecewa, ternyata tidak. Yakub tetap cinta Rahel daripada dia. Jangan tepuk tangan, ini susah tapi dia. Ya saudara, itu sesuatu yang sangat tidak enak sekali saudara. Ya dia berharap, ya kasih suaminya mengasihi, tapi tidak alami. Dia berjuang, dia berhasil dapat anak, tetap saja ya tidak dikasih saudara. Suaminya lebih mengasihi yang lain. Saya percaya itu berat. Di sini kalau ada isi-isi suaminya tidak mengasihi, saudara malah ngasih anjingnya gitu aja, nggak enak kok saudara, betul nggak saudara? Apalagi mengasihi wanita yang lain, wah itu sudah sangat nggak enak sekali. 33 mengandung pula lah ya, lalu melahirkan seorang laki-laki. Ini kedua kali saudara. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar doanya bahwa aku tidak dicintai, maka dibela Tuhan. Lalu diberikannya pula aku anak ini kepadaku, maka ia namanya itu apa? Simeon. Simeon artinya mendengar. Tuhan sudah mendengar. Ya, dia pikir sekarang anak laki yang kedua, sedangkan Rahel itu mandul. Dia pikir pasti ya suamiku sekarang mencintai aku gitu saudara. Tapi ternyata yang diharapkan juga tidak ada. Juga sama saja suaminya tetap cinta Rahel. Suaminya tetap tidak begitu mencintai dia. Sekalipun dia sudah berusaha, sekalipun dia sudah berhasil ya memberikan 2 anak laki-laki. Kalau ada orang bekerja di perusahaan, di perusahaan tidak perhatikan, tidak dikasih. Dia sudah berjuang berikan yang terbaik untuk perusahaan, tetap saja nggak dianggap. Ya itu tidak mudah, karena berharap untuk bisa ya dispesialkan. 34 lebih luar biasa lagi, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki saudara. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat, lebih dekat padaku, lebih lengket padaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia namai anak itu Lewi. Lewi itu artinya mendekat, melekat saudara. Suka mendekat saudara, melekat. Dia pikir sekarang sudah 3 kali loh ya, Rahel sama sekali nggak ada. Dia berjuang, dia memberikan anak, ya bahkan anak laki-laki yang paling diharapkan dalam keluarga. Tapi sama, dia tetap tidak mendapatkan kasih dari suami yang dia dambakan. Saya percaya keadaan itu ia bisa membuat dia kosong hatinya, kosong pengharapannya. Saya percaya saat itu bisa membuat hatinya kering saudara. Saya percaya kalau enggak hati-hati malah kecewa dia saudara, malah pahit hati saudara, malah sakit hati. Saya percaya kalau tidak hati-hati hidupnya akan penuh dengan kepahitan, hidupnya akan penuh dengan kecewa, hidupnya akan penuh dengan penderitaan, hidupnya akan penuh dengan kegelapan, dan tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi bahagia kalau dia tidak hati-hati. Mungkin ada saudara yang sedang alami, saudara mengharapkan sesuatu dari seseorang, baik itu dari pasanganmu. Dibalik sajalah suami mengharapkan istrinya mengasihi, atau anak mengharapkan orang tuanya cinta dengan dia, tapi ternyata tidak. Dia tidak dikasih seperti anak yang lain saudara, malah mungkin ditolak gitu saudara. Sudah berusaha jadi anak baik, sama saja tetap tidak dicintai. Kadang-kadang kalau tidak jaga hati bisa mengalami seperti Lea saudara. Atau sebaliknya orang tua
dia sudah cinta anak, dia pelihara, dia didik, sekolahkan, dia beri modal, perjuangan luar biasa. Anaknya sukses, dia berharap anaknya sungguh-sungguh jadi anak yang baik, cinta orang tua. Tapi ternyata tidak didapatkan. Kalau tidak jaga hati, bisa kecewa, bisa sakit hati, bisa pahit hati, bisa hatimu kosong, seolah-olah nggak ada harapan lagi. Sudah tua, ya sudah berjuang untuk anak, tapi nyatanya hasilnya seperti ini. Saudara dengar, hati-hati saudara. Kalau tidak hati-hati, hidupmu akan penuh dengan kepahitan. Mungkin saudara akan berkata seperti Salomo berasal, sia-sia punya pasangan hidup, sia-sia, bocah, ya bangun keluarga nikah percuma, punya anak percuma, punya usaha banyak, perusahaan besar, punya harta percuma, sia-sia. Seolah-olah saudara, kalau saudara tidak hati-hati, jaga hati. Lalu pertanyaan, kenapa Lea itu kok ngalami seperti itu? Saudara, intinya Lea mengharapkan kasih dari manusia. Dia berharap dapat kasih dari suaminya. Dia berjuang supaya dapat kasih dari suaminya. Tapi ternyata gagal karena manusia terbatas. Siapapun manusia itu terbatas. Kalau kita mengandalkan manusia, kita mengharapkan manusia untuk pengharapan hidup kita, untuk masa depan kita, untuk kebahagiaan kita. Karena orang lain, saudara bisa kecewa. Karena tidak ada manusia yang bisa 100% jadi jawaban bagi keinginan kita. Saudara bisa perhatikan apapun yang saudara andalkan. Saudara harapkan manusia itu terbatas. Kadang-kadang kemampuannya yang terbatas, kadang-kadang kasihnya yang terbatas. Yang pasti manusia itu terbatas, ya tidak bisa diandalkan. Hanya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan tetap sama kasihnya, dulu, sekarang, selamanya tetap mengasihi. Tuhan tetap sama kuasanya. Tuhan tidak berubah. Dia yang diharapkan, dia yang diandalkan, dia yang jadi jawaban. Dia akan membuat kita dipuaskan, membuat kita bisa bersukacita. Dengar, sajak saudara coba uji. Saat kita mengandalkan manusia, dan waktu manusia itu nggak bisa jadi jawaban, bisa kecewa. Jangan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Sekalipun orang tua, andalkan Tuhan. Tuhan akan berkati orang tuamu jadi berkat bagi saudara. Amin saudara. Andalkan Tuhan, bukan dokter. Andalkan Tuhan, bukan pendeta. Tuhan bisa pakai dokter, Tuhan bisa pakai bos, Tuhan bisa pakai pemimpin, Tuhan bisa pakai gembala, Tuhan jadi berkat. Tapi hanya Tuhan adalah sumber segala sesuatunya, yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah lalai. Hanya Dia. Betul saudara? Hanya Dia. Saudara lihat, dia tidak dicintai Yakub, tapi Tuhan tetap cinta dia loh. Betul? Dia dibela loh. Rahel kandungannya ditutup, dia yang diberkati bisa punya anak lagi, tetap tidak cintai. Tuhan tetap cinta dengan dia kok. Tuhan kasihnya tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan, tidak tergantung situasi, tidak tergantung siapapun. Dia ditolak suaminya, tapi diterima oleh Tuhan, tapi dikasih oleh Tuhan. Tuhan terus mengasihi dia, menyertai dia. Betul saudara? Itu yang ada dalam hidup kita sama. Kalau fokus kita mengharapkan manusia, kita bisa kecewa. Padahal kasih Tuhan yang begitu luar biasa kita lupakan. Kita tidak perhatikan, sehingga nelongso, sehingga merasa hidup itu hampa, sehingga merasa gak ada yang mengasihi lagi, sehingga merasa kering, merasa kosong. Hari ini saudara sadar, hanya Tuhan yang bisa menjadi jawaban yang tidak pernah gagal. Arahkan pengharapan saudara kepada Tuhan. Dan saya percaya itu satu yang luar biasa. Saya pernah mengandalkan orang tua saya bersaksi, orang tua saya kaya, orang tua saya cinta saya, bisa menjadi jaminan studi saya, masa depan saya. Tapi ternyata gagal. Kekayaan orang tua saya nggak bisa menolong saya, cinta orang tua saya nggak bisa menolong saya, kepandaian dokter nggak bisa menolong saya, nggak ada yang bisa menolong. Tapi saat saya datang pada Tuhan Yesus, Dia yang menjadi penolong, Dia yang menyelamatkan, Dia yang jadi jawaban. Saya jadi pendeta, saya cinta istri saya,
Saya bisa enggak membuat istri saya bahagia karena saya? Bisa enggak? Senang loh. Ya istrinya Pak Obes, bisa enggak saya membuat istri saya bahagia? Enggak bisa. Enggak bisa. Setiap orang itu punya pergumulan sendiri. Bahagia atau tidak itu tidak hanya tergantung saya. Dia sendiri. Saudara lihat. Saudara, bahagia atau tidak itu enggak bisa ngandalkan itu saja. Ada satu kali, ini kisah terjadi, saudara. Ya, seorang pendeta, dia sangat terkenal, dia juga jadi motivator khotbah di mana-mana, John Maxwell. Kalau saudara ya tahu kisahnya, satu kali dia ngantar istrinya juga dipakai Tuhan luar biasa, ngajar juga seminar temanya bahagia gitu, saudara. Luar biasa dia ngajar tentang bahagia. Setelah selesai namanya seminar ada tanya jawab. Lalu mulai tanya banyak. Salah satunya orang berkata, wah engkau diberi Tuhan suami pendeta kok. Pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan jadi berkat luar biasa. Engkau pasti bahagia ya. Karena suamimu dipakai Tuhan luar biasa. Dan membuat kau bahagia. Lalu dia jawab, enggak. Suamiku enggak bisa membahagiakan saya. Suaminya di bawah itu merah padam. Ini suaminya tidak bisa membahagiakan istri. Suami yang tidak bisa membahagiakan istri. Mau keluar ya gimana? Enggak keluar ya gimana? Tapi akhirnya istrinya menjawab gini. Yang bisa membuat aku bahagia bukan suamiku. Yang bisa membuat aku bahagia aku sendiri dengan Tuhan. Hidup itu masalah enggak pernah selesai. Manusia juga terbatas. Suaminya mau baik seperti apa terbatas. Yang bisa bahagia atau tidak aku sendiri. Kalau aku ya hanya mengandalkan suamiku, enggak bisa. Waktu pengharapanku pada Tuhan, waktu aku terima kasih dari Tuhan, itu membahagiakan saya. Tidak pernah habis-habisnya kasih setia Tuhan. Hari ini saja, jangan mengharapkan siapapun jadi sumber kebahagiaan. Enggak jamin. Jangan mengharapkan saya juga pendeta, saudara. Enggak bisa. Yang bisa itu Tuhan. Bagaimana saudara menanggapi Tuhan? Yang bisa membuat saudara bahagia. Dan hari ini Tuhan sedang berikan caranya bagaimana kita dibanjiri dengan kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Sampai banjir kasih Tuhan. Sampai penuh dengan kasih Tuhan. Sampai meluap dengan kasih Tuhan. Sampai jadi berkat bagi orang lain. Saya beritahu intinya saudara. Jangan mengharapkan, mengandalkan apa dari manusia sesama. Atau apapun. Atau keadaan. Saudara bisa kecewa karena semua terbatas. Harapkan Tuhan yang jadi sumber pertolongan kita, yang bisa mengasihi kita senantiasa. Maka waktu kita mulai alihkan pandangan kita pada Tuhan, kita mulai andalkan Tuhan, kita mulai merenungkan kebaikan Tuhan, kita bisa lihat kebaikan Tuhan, maka hati kita akan dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Lihat kasih Tuhan, renungkan kasih Tuhan, hati kita penuh dengan kasih Tuhan. Sampai melober-lober, kita akan pemancaran kasih untuk pasangan, kita akan pancaran kasih untuk keluarga, kita akan pancaran kasih untuk gereja Tuhan, kita akan pancaran kasih untuk sesama. Betul. Jangan mengharapkan orang. Kalau enggak, engkau kecewa. Tuhan enggak pernah berkata, hei istri, ya, suamimu harus mengasihi engkau. Enggak, tuntut suamimu mengasihi, enggak ada. Jangan mengharapkan. Hei istri apa? Hormati suamimu. Welek seperti apa? Hormati suamimu. Betul? Kasih itu dari Tuhan. Saudara penuh dengan kasih. Saudara akan cari istri yang baik. Saudara akan pancarkan kasih pada suamimu. Saudara akan mengubah keadaan. Suami pada istri sama. Orang tua dengan anak sama. Anak dengan orang tua sama. Justru datangnya dari Tuhan. Saudara juga sama. Saudara mengharapkan dari saya bisa kecewa. Karena saya terbatas. Suruh besok kalau 35.000 itu antrinya kapan selesai. Enggak tahu saudara, betul enggak? Andalkan Tuhan. Saudara bisa bagi berkat. Saudara kasih gereja ini. Maju bersama-sama. Saling mengasihi. Satu dengan yang lain. Maju. Betul? Saya enggak bisa mengandalkan saudara juga. Saya itu harus mengandalkan Tuhan. Sampai saya dipenuhi dengan kasih Tuhan, saya dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Justru saya yang harus jadi berkat bagi jemaat,
jadi berkat bagi jemaat, jadi berkat bagi semua jemaat, jadi berkat. Jangan mengharapkan, jangan menuntut pada sesama, gak ada yang bisa. Hanya Tuhan pengharapan, hanya Tuhan jaminan, hanya Tuhan jawaban. Lea hanya sadar, saudara, hanya dia sadar, dia berubah, saudara. Kita lihat apa yang dilakukan oleh dia setelah dia sadar, saudara. Iya, dia sadar. Dia berkata, saudara, Kejadian 29 ayat 35, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini beda maksudnya. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Aku tidak lagi mikirkan suamiku bagaimana, sudah melekat padaku belum, sudah makin cinta apa belum. Tidak, saudara. Sekali ini aku bersyukur pada Tuhan, saudara. Itu sebabnya yang namanya anak ini Yehuda. Yehuda itu puji Tuhan. Ada suatu puji Tuhan, tapi suatu puji Tuhan. Sesudah itu dia tidak melahirkan lagi. Beda. Dulu dia berharap apa yang terjadi membuat suaminya cinta dia, makin melekat pada dia. Tapi kosong, gagal, gak ada apa-apanya. Sekarang dia tidak melihat kekurangan suaminya, dia lihat kebaikan Tuhan. Ternyata waktu suami saya gak bisa mengasihi saya, Tuhan tetap mengasihi. Tuhan membela saya, diberikan anak, bahkan anak laki tetap tidak dicintai suami, Tuhan tetap cinta. Diberi lagi anak yang kedua, laki-laki lagi, saudara. Tetap suaminya tetap gak bisa mengasihi dia. Tetap saja Tuhan cinta pada dia. Tetap saja dia dibela, tetap dia ditolong, diberi anak lagi yang ketiga, tetap saja gagal. Dia pikir suaminya akan dekat, enggak. Tapi dia sadar, dia tidak bisa lagi mengharapkan suaminya. Dia harus mengharapkan Tuhan. Tuhan itu sudah nyatakan kasihnya yang tidak berkesudahan, betul? Dalam gelap, dia harus bisa melihat kasihnya Tuhan. Waktu dia mulai lihat kasihnya Tuhan, dia bisa bersyukur. Tuhan tidak lalai. Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Kasih setianya selama-lamanya. Waktu suaminya tidak mengasihi, Tuhan tetap mengasihi dia. Waktu keadaan tidak baik, Tuhan tetap baik bagi dia. Kasihnya tidak berkesudahan. Hidupnya bahagia. Sekarang puji Tuhan. Sekarang bersyukur. Punya Tuhan yang baik. Punya Tuhan tidak pernah gagal. Punya Tuhan yang maha kuasa. Punya Tuhan yang maha kasih. Punya Tuhan yang luar biasa. Hidupnya berubah. Dia berikan namanya Yehuda. Muji Tuhan. Puji Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Akhirnya Yehuda dipakai untuk menurunkan banyak raja-raja Israel. Bahkan menurunkan Mesias. Saat dia menyadari sumber itu Tuhan. Kita seringkali lupa kebaikan Tuhan, yang diingat yang jelek-jelek saja, kekurangan orang lain saja, keadaan yang tidak baik. Jangan. Kalau sudah itu, sudah akan gagal. Ingat perempuan Samaria yang ketemu dengan siapa? Yesus di sumur Yakub. Masih ingat saudara ya? Kisah itu saya ceritakan saja. Dia datang di sumur Yakub, saudara. Tuhan berkata, berikan aku air. Dia bilang, loh ini gak ada timba, kok minta padaku. Yesus berkata, loh engkau tahu siapa aku, engkau akan minta aku air kehidupan, dan engkau tidak akan haus lagi. Lalu singkat cerita, akhirnya Yesus lalu mulai, panggil suamimu. Dia berkata apa? Aku tidak punya suami. Yesus berkata apa? Masih ingat? Benar perkataanmu. Engkau sudah ganti laki-laki 5 kali, dan yang sekarang bersama engkau bukan suamimu. Kalau saudara bisa renungkan, mungkin keadaannya seperti Lea. Dia pasti pertama kali mau bersuami, mau menikah, berharap dapat suami yang bisa mencintai dia, dapat suami yang bisa membahagiakan dia, dapat suami yang bisa membuat dia bahagia. Tapi ternyata nggak dapat, ya suaminya nggak bisa seperti yang diharapkan, nggak bisa. Saudara, membuat dia bahagia, kecewa, cerai, ganti lagi yang kedua. Berharap dulu keliru, ganti yang baru supaya benar. Yang kedua sama saja, nggak bisa memuaskan dia, nggak bisa ya menjadikan sumber bahagia. Kecewa lagi, ganti lagi yang ketiga, ganti lagi yang keempat, ganti lagi yang kelima. Sama, nggak ada suami yang bisa membahagiakan dia. Hatinya kosong, hatinya gersang, hatinya kecewa. Yang sekarang yang keenam, dia nggak berani menikah.
Itu belum bersuami, itu belum sampai nikah. Yang ada sekarang bukan suami, masih kumpul kebu, mungkin nyobo sih. Wong 5 kali ora dadi-dadi, 5 kali boceng semua, 5 kali bocai semua. Mungkin sudah ngalami. Harapkan sesuatu dari dunia, harapkan sesuatu yang daripada Tuhan. Kosong. Hari ini Tuhan ngajarkan, jangan kecewa juga. Manusia itu terbatas, dunia itu terbatas, nggak bisa diandalkan. Tuhan tidak panggil kita mengandalkan dunia, mengandalkan orang lain. Tuhan berkata, andalkan Tuhan. Kita akan terima anugerah Tuhan. Kita jadi berkat dengan anugerah Tuhan. Harapkan Tuhan, kasih Tuhan, terima kasih yang begitu besar. Hatimu akan dipenuhi dengan kasih. Kasih itu akan meluber. Saudara bisa pancarkan kasih pada pasanganmu, pada anakmu, pada orang tua, pada orang lain, bagi gereja. Panggilan terima dari Tuhan, bagikan pada orang lain. Dan kalau saudara bisa tangkap, saudara dengar ya, saat ini, mulai saat ini, bulan ini, saudara akan penuh dengan kasih, dibanjiri dengan kasih, sampai meluber kasih. Saudara tidak akan kekurangan semuanya. Amin, saudara. Tangkap sungguh-sungguh, dan saya percaya itu pesan Tuhan. Kalau saudara berani percaya, saudara berani tangkap, bulan ini akan menjadi bulan yang luar biasa. Natal adalah bukti kasih. Ketika manusia masih jahat, Bapa memberikan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, peroleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus mengingatkan kita apa yang dilakukan, bukti kasihnya. Saudara, dia rela korbankan semuanya. Natal juga terus, saudara, kasih Allah sudah nyata, sudah dibuktikan. Dan terimalah kasih yang daripada Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Roma 10 ayat 21. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku mengulurkan tangan kepada bangsa yang tidak taat dan yang bantah kepada bangsa Israel yang tidak taat, terus berontak, yang tegar tengkuk. Tuhan terus mengadakan tangannya, mengundang, mari datang padaku, mari kembali padaku, mari datang supaya engkau bisa mendapat pengampunan, supaya engkau bisa mendapat kelegaan, supaya engkau dapat pemulihan, supaya engkau dipulihkan, disembuhkan, supaya engkau dilimpahi dengan kasih, dibanjiri dengan kasih Tuhan. Saya mau bicara sekali lagi, apapun keadaan, mungkin saudara penuh tidak taat, mungkin saudara penuh pemberontakan, mungkin saudara seperti perempuan Samaria, mungkin ya saudara hidup penuh dengan dosa, saudara, dan apapun. Mungkin saudara seperti Lea, Tuhan sedang memberikan tangannya, datang kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, hampiri Tuhan, terimalah pengampunannya, terimalah anugerahnya, terimalah kasih, hiduplah dalam kasih Tuhan. Allah itu kasih. Waktu saudara hidup dalam Tuhan, hidupmu dipenuhi dengan kasih, hidupmu dibanjiri dengan kasih, hidupmu akan meluber dengan kasih, dan itu luar biasa. Saya saksikan sedikit apa yang disaksikan salah satu jemaat, yaitu Bapak Ibu, ya, apa namanya ini, Jarwati, saudara. Dia mengalami luar biasa sekali. Saya mau saksikan perkenanan dan anugerah Tuhan yang kami terima pada saat Pak Ubaca berfirman di ulang tahun di Klaten. Bapak Ubaca katakan Tuhan akan memberikan berkat yang apa, saudara? Besar. Karena apa? Tuhan kita Tuhan yang besar. Itu dikatakan berkali-kali. Saya aminkan dengan suara lantang dan sangat keras. Bahkan Pak Ubaca katakan memperluas patok-patoknya. Yang kecil akan menjadi besar dan yang lemah akan menjadi yang kuat. Saya mengaminkan
pada tanggal itu 27 Oktober ada pengumuman menjadi anak saya diterima untuk magang kerja di Hongaria. Tidak pernah mimpi, bahkan tidak pernah terpikirkan kerja di luar negeri. Dia berani percaya Allah yang besar punya rencana yang besar. Allah yang besar akan beri berkat yang besar. Allah yang besar penuh dengan kasih yang besar. Berani terima, sediakan lumbungnya, terima saudara. Dan dia mengalami. Berapa lama kemudian anaknya dapat kerja di Hongaria. Itu luar biasa. Ini ada fotonya. Ini sudah sampai di sana sekarang saudara. Dia kagum, dia berkata mimpi pun saudara nggak pernah seperti itu saudara, melampaui yang dia harapkan. Lanjutkan lagi. Ya, tetapi selalu saya perkatakan doa profetik pasti bisa, ya, pasti dilancarkan. Semua dana engkau yang memberkati, berkat yang besar, karena Allahku Allah yang besar. Apalagi bulan Desember saya harus menikahkan anak saya Jojo. Secara manusia tidak mampu, tapi karena anugerahnya Tuhan dilancarkan. Semua dana yang sangat besar Tuhan cukupkan. Bukan anaknya yang Yosua tadi bisa kerja di Hongaria, di Eropa, di luar negeri, tapi juga anaknya yang satunya Jojo akan menikah saudara. Dia yakin dananya dicukupi Tuhan. Semua kebutuhan besar dicukupi oleh Tuhan. Ada anugerah besar, ada kasih yang besar. Dia percaya, deklarasikan, dia taati firman Tuhan. Dan dua terjadi. Saudara coba hari ini anaknya itu pemberkatan nikah. Ada fotonya lah. Ini hari ini saudara. Hari ini pemberkatan nikah. Tuhan adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Tuhan adalah Tuhan yang layak diharapkan. Tuhan adalah Tuhan yang akan menjadi jaminan, akan menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Jangan saudara mengandalkan, mengharapkan manusia. Harapkan Tuhan. Tuhan bisa pakai orang tua, dokter, pemimpin, pendeta, tapi saudara bisa diberkati Tuhan. Justru saudara nanti jadi berkat bagi pasanganmu. Saudara nanti jadi berkat bagi anak orang tuamu. Saudara jadi berkat bagi gereja Tuhan. Nah, lanjutkan tadi. Ya powerpointnya. Saya perkatakan Roh Kudus saat ini kami tarik bonusmu atas keluarga kami. Engkau melihat kesetiaan anak kami. Menyenangkan hatimu sejak SMP sampai sekarang. Jojo melayani engkau ya di drummer GBIKA Solo Widuran. Jadi dia itu melayani terus jadi drummer. Mungkin saudara gak kenal, tapi itu salah satu pemain drum kita. Sekarang di pekerjaan di Eropa. Saudara Hongaria, beri tepuk tangan. Oh ini Jojo ya, ini yang menikah tadi saudara, yang menikah tadi. Yosua melayani media Klaten. Dan saat ini bonus daripada Tuhan dicurahkan. Jojo pasti bisa melaksanakan weddingnya. Dan Yosua pasti terbang ke Hongaria untuk magang kerja dan melanjutkan ya jenjang pendidikan secara online di Batam untuk meraih gelar kompetisi insinyurnya. Dan Yosua 15 November ya dua-dua telah bekerja di sana. Dan dua-dua sudah dikenapi. Kuncinya arahkan hati pada Tuhan. Lakukan yang menyukakan hatinya Tuhan. Berharaplah pada Tuhan. Imani Tuhan. Taati Tuhan. Lakukan sesuatu untuk Tuhan. Justru akan diberkati. Jadi berkat. Amin. Kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saudara. Saya berdoa ya Natal ini, hari ini sudah mengalami sesuatu. Saya tambah satu karena saya terkesan dengan sebuah kisah. Ini kisah ya saudara. Ada satu orang di kampung, dia ya berjuang tapi penghasilan nggak seberapa. Hanya dia ya ambil tekad pergi kota, ibu kota. Saudara, dia bekerja. Waktu dia sampai di kota dia lihat ornamen Natal, hatinya diingatkan tentang kasih Tuhan yang pasti sudah dinyatakan. Dia bersyukur, dia senang sekali. Dan waktu dia dapat pekerjaan, dia ya mulai dekor Natal, buat sendiri yang bagus itu di bak ke perusahaannya saudara, di tempat kerjanya di nuansa, wah dekor Natal cantik, sampai orang-orang itu kagum luar biasa. Satu kali bosnya lewat, ya ini punya siapa? Kok bagus? Bosnya saja terkesan, lalu pesan pada ya pimpinan, panggil ke kantor saya. Lalu dia dipanggil ke kantor bos ya saudara. Bosnya minta apa? Di dekor ini, kantor saya ini, dekor Natal. Dia senang dengan apa yang dilakukan seperti kantornya di dekor Natal luar biasa sekali. Bosnya senang.
Waktu menjelang Natal, bosnya berkata, aku mau dekor rumahku, diundang ke rumah bosnya, saudara, untuk juga dekor Natal. Dia senang sekali dekor. Lalu saudara, waktu dekor saudara, di rumahnya, satu kali waktu dia membersihkan, dia lihat foto, kaget. Yang dia pegang itu sampai jatuh pecah. Lalu orang kaget, ada apa? Suara, ada yang pecah karena jatuh. Lalu dia itu masih diam. Dia ngomong foto itu. Dia berkata pada bosnya, kok kami punya foto ini? Itu papa mamaku. Itu bayi yang digendong kakakku. Kok kau bisa punya? Dan ternyata bertahun puluhan tahun yang lalu, karena di sana perang, mereka berpisah. Kakaknya masuk kota dan akhirnya sukses jadi bos. Ternyata bosnya kakaknya dia. Waktu dia lihat kebaikan Tuhan, Tuhan nyatakan kebaikannya, kebaikan, bukan mengeluh, bukan berontak. Kebaikan Tuhan makin nyata. Sejak setiap saudara bisa renungkan kebaikan Tuhan, maka sungguh-sungguh banjir kebaikan Tuhan. Kita pujikan pujian, semua pergi berdiri. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Katakan Tuhan, kau baik. Sejak pagi ku terbangun sampai ku berbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sadarkan, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, Katakan, sepanjang hidupku kau Kau tidak pernah tinggalkan. Sekalipun dunia berubah, sekalipun orang lain tidak setia, Engkau setia Tuhan. Kebaikan-Mu senantiasa ada. Kebaikan-Mu. sepanjang hidupku Kau setia. Katakan pada Tuhan, aku mau melihat kebaikan-Mu. Karena Kau Tuhan yang setia. Engkau berikan kebaikan, kasih setia-Mu melimpah. Selama bernafas aku mau memuji Kau, nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sadarkan, nafasku memuliakan, Ku nyanyi kebaikan-Mu. Sekali lagi kata, sepanjang hidupku Kau setia. Kau tidak pernah tinggalkan Tuhan. Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sadarkan, nafasku memuliakan, nyanyi kebaikan-Mu. Angkat tangan saudara kepada Tuhan, angkat tangan saudara kepada Tuhan, arahkan hati saudara pada Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan saudara yang tidak pernah sirna. Katakan, Tuhan Kau baik, Engkau setia. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Engkau baik. Engkau lakukan yang baik, yang baik. Maka selama aku bernafas, aku akan menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Aku akan mengatakan kebaikan-Mu Tuhan. Aku mau saksikan kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah sirna. Sekalipun ada orang yang tidak baik, Engkau tetap baik Tuhan. Sekalipun keadaan tidak baik, Engkau tetap baik Tuhan. Ajar kami menyadari
seperti Lea yang ayahnya mandat dari Tuhan. Sekalipun Lea awalnya mengharapkan pada manusia, mengharapkan suaminya mengasihi dia, membuat dia bahagia, dia gagal, dia berusaha, dia gagal, dia sudah berbuat baik, dia gagal, buat dia kosong, gersang. Dan bersyukur Lea sadar, akhirnya Lea mulai kelihatan kebaikan Tuhan. Suaminya belum mengasihi, Tuhan mengasihi. Suaminya tetap dia mengasihi, Tuhan tetap mengasihi. Dia bisa melihat kebaikan Tuhan. Waktu dia diberkati lagi anak, dia beri nama Yehuda. Puji Tuhan, Tuhanlah yang dipuji. Tuhanku baik, aku bersyukur pada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Hambamu berdoa, Tuhan, buat setiap kami melihat kebaikan-Mu, menyadari kebaikan-Mu, mengharapkan yang daripada-Mu Tuhan. Kau sumber kebaikan, Kau sumber anugerah, Kau sumber bahagia, Kau sumber pertolongan. Tuhan, banjiri dengan kasih-Mu. Waktu aku merenungkan kasih-Mu, hatiku dibanjiri dengan kasih-Mu. Hatiku penuh dengan kasih-Mu. Hati kami meluap dengan kasih-Mu. Hati kami memancarkan kasih-Mu. Oh Tuhan, kami berikan kasih untuk pasangan, untuk keluarga, untuk sesama, untuk gereja-Mu Tuhan. Oh lapasakara, penuhi dengan kasih-Mu. Ampuni kalau kami lupa. Hati yang baik Tuhan jadikan manis. Beri kami hati yang bisa melihat kebaikan-Mu Tuhan, sehingga kami terus penuh dengan kasih. Yang sakit hatinya disembuhkan oleh Tuhan, yang kekurangan diberkatilah Tuhan, yang butuh pertolongan berikan pertolongan-Mu Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang kekurangan diberkati jadi berkat, yang penuh kebaikan, yang tidak bahagia diberi kebahagiaan, diberi sukacita, diberi Tuhan kasih, dibanjiri dengan kasih sampai meluber, sampai meluap-luap. Kami bangga dengan Kau Tuhan. Tuhan selalu menuntun kami. Hari ini Tuhan, Kau nyadarkan hal yang terpenting. Hanya Engkau yang bisa diandalkan. Hanya Engkau sumber segala sesuatunya. Manusia terbatas, keadaan bisa berubah-ubah. Engkau tidak terbatas, Engkau tidak pernah berubah. Kuasa-Mu, kasih-Mu sama dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami menerima kasih-Mu yang banjiri hati kami sampai meluap. Kami mau ceritakan, kami mau bagikan kasih dalam keluarga dan khusus dalam gereja. Terima kasih. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Pujikan pujian sukacita. Deklarasikan Kebaikan-Mu Tuhan dipenuhi dengan sukacita. Haleluya. Mari dengan penuh sukacita kita pujikan bersama. Satu suara. Kau tak ubahkan rataku menjadi tarian. Kau bukan kain robuku jadi sukacita pujian.
Terima kasih Tuhan, segala kasih karunia dan anugerah yang melimpah. Engkau yang kami harapkan, Engkau yang kami andalkan, Engkau yang menjadi jaminan bagi setiap kami. Manusia terbatas, Engkau tidak terbatas. Engkau penuhi kami dengan kasih-Mu. Oh Tuhan, sampai kasih-Mu meluber Tuhan, sehingga kami pancarkan kasih-Mu kepada pasangan, kepada keluarga, kepada sesama dalam gereja-Mu, sehingga kami memuji, menari, meloncat karena kegirangan, karena kebaikan-kebaikan-Mu nyata. Hari ini Tuhan, banjiri kami dengan kasih-Mu, banjiri dengan sukacita, banjiri dengan kebahagiaan, banjiri dengan kemenangan-kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Dibanjiri dengan kasih Tuhan. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, pelayanan kesaksianmu, saudara, studi atau pekerjaanmu. Diberkati keuanganmu, masa depanmu, segenap kehidupanmu. Diberkati dan jadi berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putra yang tunggal Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati katakan bersama-sama. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, sekali lagi kami mengundang untuk setiap jemaat Tuhan yang rindu.